Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Ini kakek datang lagi dengan video ya. Lalu sebelumnya barangkali mohon maaf karena yang video kemarin suara kakek kurang jelas. Karena wawang kakek sudah tua, udah ompong sehingga agak celat sedikit. Yang kurang-kurang jelas diartikan aja ya sendiri kira-kira kata-kata kakek itu apa sebenarnya. Cucu sekalian, masih berada di rumah atau masih daring, ya ikuti lagi sajalah. Mungkin kalau sudah bosan ya sabar saja, jangan keluar rumah dulu. Kalau toh terpaksanya keluar rumah, ikuti prosedurnya, pakai masker yang baik, lalu jangan dekat-dekat dengan orang, jaga jarak, terutama nanti kalau orang yang tidak pakai masker dijauhi saja, lalu sering cuci tangan dan lain-lainnya, sehingga mudah-mudahan kesehatan kita terjaga. Cucu sekalian, pertama juga mari kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam sehat walafiat dalam lindungannya. Sholawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya dengan izin Allah nanti di kemudian hari. Mudah-mudahan kita bisa bersama lagi di dunia lain nanti. Cucu sekalian, sebagaimana dijanjikan kemarin, maka hari ini kakek coba cerita tentang hijrah yang digunakan sebagai tahun baru umat Islam. Jadi penetapan hijrah sebagai tahun baru itu dimulainya tahun baru adalah pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu terjadilah semacam kekosongan barangkali untuk mengisi tanggal-tanggal saat-saat kejadian, baik itu berupa surat-surat maupun administrasi lainnya. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang atau membentuk suatu majelis untuk menetapkan kapan sebaiknya tahun untuk orang Islam itu dimulai. Lalu banyaklah suara-suara atau saran-saran yang mengatakan bahwa tahun baru dimulai saat Nabi diangkat, saat Nabi lahir, saat Nabi meninggal. Lalu juga ada yang menyarankan saat turunnya Al-Quran dan lain-lain. Sehingga akhirnya disetujuilah bahwa tahun baru untuk umat Islam dimulai pada saat hijrah. Yang pengusul daripada saat hijrah itu ada beberapa versi gitu. Ada yang mengatakan bahwa itu usulan dari Ali, ada yang mengatakan juga itu adalah usulan dari Utsman bin Affan. Siapapun yang mengusulkan ya wallahu alam bisawab. Tapi yang penting bahwa pada saat itu sudah ditetapkan bahwa satu hijriah atau tahun hijriah itu dimulai sejak adanya hijrah, sehingga tahun Islam disebut tahun hijriah. Dimulai pada saat 1 Muharram yang akan kita rayakan nanti. Demikian barangkali apa yang berkaitan dengan penetapan hijrah. Namun barangkali kita bicara, kakek akan menceritakan bagaimana kenapa pada saat itu ada kejadian hijrah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib, sehingga beliau kehilangan pendukung yang paling utama, pendukung yang paling keras, sehingga kaum Quraisy lainnya menjadi berani kepada beliau dan berencana akan membunuh beliau. Pada saat itu juga kehidupan makin sulit karena Bani Hashim, ya baninya Nabi, itu diboikot oleh kaum-kaum yang lain. Tidak boleh berhubungan, tidak boleh berdagang, tidak boleh berbisnis, dan tidak boleh lain-lain. Sehingga kehidupan kaum muslimin semakin susah. Dan dengan turunnya ayat juga, ayat Al-Baqarah ayat 218, dan kehidupan semakin sulit tersebut, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah atau dulu namanya Yathrib. Berangkatlah kaum muslim ke sana, lalu yang tinggal adalah pada saat itu ada Nabi sendiri ditemani oleh Abu Bakar dan Ali. Ketika beliau mengetahui bahwa
akan dibunuh pada suatu malam. Lalu beliau melakukan strategi dengan Abu Bakar dan Ali, menyuruh Ali menggantikan beliau untuk tidur, menggantikan beliau, dan beliau berangkat menuju Madinah berdua dengan Abu Bakar. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa Nabi telah pergi, maka mereka mengejarnya. Pada saat itu Nabi berjalan menuju Madinah dan lalu beristirahat masuk di gua Sur. Itu di situ beliau bersembunyi dengan Abu Bakar. Dengan kersa Allah, dengan kuasanya Allah, Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di muka gua Sur tersebut, dan juga memerintahkan merpati, sepasang merpati untuk bertelur di depan gua Sur tersebut. Jadi ketika para pengejar itu juga sampai ke dekat gua tersebut, alhamdulillah mereka tidak melihat ke dalam karena beranggapan bahwa di dalamnya tidak ada apa-apa. Karena mana mungkin orang masuk dengan adanya sarang laba-laba dan merpati yang sedang bertelur tersebut. Maka mereka pergi. Lalu Abu Bakar pada saat itu juga mereka ketakutan. Padahal mereka melihat lalu Nabi Muhammad memberikan semacam mengatakan, Nabi Muhammad, jangan takut karena Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Itu yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar agak tentram, dan 3 hari tetap mereka bersembunyi di sana. Juga pada saat itu ada kejadian juga di mana Abu Bakar digigit oleh, ada yang mengatakan digigit ular atau digigit kalajengking, digigit ular binatang berbisa, karena beliau pada saat itu sedang menjaga Nabi untuk tidur, tidak berani membangunkan, malahan ada suatu lubang lalu ditutup dengan kakinya. Ternyata kakinya digigit dan kesakitan, beliau sampai menetes air mata. Air matanya ternyata jatuh pada Rasulullah, dan Rasulullah bangun lalu menanyakan kenapa, bahwa Abu Bakar digigit, lalu beliau mengobatinya dengan air liur beliau, dan dengan kuasanya Allah juga, dengan kersanya Allah, bahwa akhirnya Abu Bakar juga menjadi sehat kembali. Setelah 3 hari 3 malam dan dirasa aman, maka Abu Bakar dan Nabi Muhammad lalu melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata juga bahwa perjalanan keluarnya beliau dari gua Sur itu ternyata juga diketahui oleh musuh-musuhnya, bahwa ada satu musuh yang bernama Suraqah barangkali ya, itu mengejar dengan mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan Nabi, karena dia ingin mengejar sendiri. Karena pada saat itu ada semacam sayembara, siapa yang dapat membunuh Nabi akan diberi unta yang betina yang besar, yang bagus, unta sebanyak 100 buah. Nah, Suraqah itu ingin mendapatkan hadiah itu, lalu mengejarnya. Tapi dengan kuasanya Allah juga, bahwa kudanya yang dinaiki itu sering tersungkur. Dan pada saat dekat dengan Nabi, lalu dia ingin memanah, ternyata Allah juga memerintahkan supaya tangan Suraqah itu tidak bisa bergerak, kaku. Sehingga akhirnya Suraqah menyerah kepada Nabi. Akhirnya juga dia menjadi Islam dan malahan berbalik menjadi pengawal Rasulullah yang melawan orang-orang yang melakukan pengejaran kepada Rasulullah. Agak cucu sekalian, dengan perjuangan yang berat, akhirnya Nabi sampai ke Madinah, disambut dengan gembira oleh para kaum muslimin yang sudah ada di sana. Kaum muslimin, kaum mujahirin, orang-orang yang berhijrah, dan juga kaum Ansor, yaitu kaum muslimin yang asli orang Madinah. Lalu beliau menetap di sana kurang lebih selama 8 tahun, sampai akhirnya Mekah ditaklukkan, lalu beliau kembali ke Mekah. Demikian cerita mengenai hijrah beliau itu tersebut.
cucu sekalian. Dan untuk zaman sekarang hijrah itu tidak berarti pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Hijrah sekarang bisa diartikan sebagai berubahnya suatu orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yaitu misalnya aja dari tadinya yang tidak sholat menjadi sholat, yang sholatnya dulu tidak tepat waktu, tidak ke masjid untuk yang laki-laki sekarang berubah menjadi tepat waktu dan selalu berjamaah di masjid. Yang puasanya dulu tidak pernah, sekarang puasanya menjadi lebih lagi. Dan kegiatan-kegiatan lain misalnya baca Quran lebih ditingkatkan lagi. Itulah yang dinamakan hijrah. Semoga kita dapat melakukan hijrah tersebut. Jika seandainya kita merasa masih ada yang kurang baik dengan kita, marilah kita berubah. Marilah kita tingkatkan imanan kita, ibadah kita, sehingga kita akan memperoleh kenikmatan nanti di hari kemudian hari. Demikian cucu sekalian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kakek bisa bercerita lagi tentang masalah Islam, masalah Muslim, masalah mukmin, masalah insan dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan pada kakek untuk dapat memberikan sedikit nasihat barangkali dari kakek. Demikian, semoga bermanfaat, semoga selalu kita di dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.